Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama, Dede. Tertawa berlebihan. Kalau nggak salah, Budi pernah dengar ada kisah tentang sahabat Rasul yang bernama Nuaiman yang bercanda terhadap Rasul dan tamu-tamunya, mah. Yang memotong unta para tamu Rasul yang datang ke Rasul. Ini bercanda Nuaiman itu sangat berlebihan. Sehingga Rasul pun marah lalu menegurnya. Jadi suatu hari ada seorang tamu bawa onta. Bertamu ke rumah Rasulullah. Kan banyak tuh sahabat-sahabat yang lain. Nuaiman bilang sama sahabatnya, siapa yang berani motong onta tadi? Kata sahabat yang lain, aku yang berani. Dipotonglah onta, lalu dimasak oleh mereka rame-rame, termasuk tamu tadi disuguhin. Tamu yang punya onta dia nggak tahu, disuguhin dia. Ketika dia akan pulang, dia cari ontanya kemana? Tidak ketemu. Lalu di antara teman-teman mengatakan, Nuaimannya udah pergi nih. Tadi Nuaiman yang suruh menyembelihnya, kemudian dimasak oleh kami. Anda pun ikut masak. Rasul cari Nuaiman, tapi sudah pergi. Rasul bilang kepada para sahabat, ini bercanda yang lebihan. Tapi Rasulullah sebagai kepala pasukan, dia mengganti onta tamunya tadi. Artinya begini, kalau dari satu kelompok ini ada orang yang berbuat salah, kita yang merupakan bagian dari kelompok tadi, ini maksudnya loh. Kita yang merupakan bagian dari kelompok tadi harus bertanggung jawab karena teman yang bercanda tadi adalah geng kita. Ngerti maksudnya? Jadi artinya diajarkan, Rasul menegur Nuaiman, tapi udah pergi orangnya. Dia nggak tanggung jawab. Artinya kita sebagai seorang muslim harus punya rasa tanggung jawab. Makanya Rasul marah. Tapi tanggung jawab Nuaiman, karena Rasulullah adalah sahabat daripada Nuaiman, Rasul gantikan onta tadi. Dan itu Rasul mengatakan bercanda yang sangat berlebihan. Itu tidak boleh kita bercanda berlebihan. Soalnya sering banget tuh kita kalau kumpul pasti ada aja. Sepatu kita hilang lah, sandal kita hilang lah, kemana. Nah itu bercanda. Jadi tuh ngalamin mereka semua tuh. Maaf, sampai detik ini di samping rumah mama itu suka ada sandal sebelah diumpetin di bawah pot. Kalau nyapu ada, ya itu pasti anak-anak bercanda. Tapi bercanda berlebihan, itu nyusahin orang tuanya sebeli lagi sandal yang baru. Nah sekarang begini. Yang namanya Rasulullah mengatakan, jangan terlalu banyak bercanda, itu mematikan hati. Jangan terlalu banyak tertawa, hati kalian lama-lama jadi mati. Sekarang begini, orang yang hatinya selalu tertawa, terbahak-bahak, terus ketawa lagi, bercanda terus-menerus. Abu Bakar mengatakan, orang yang banyak tertawa terus-menerus tidak punya wibawa. Orang yang banyak bergurau dengan terus-menerus, dia akan rendah. Sekarang begini deh. Kalau dalam sebuah komunitas, ada orang bercanda mulu tiap saat. Dihargai sama temennya enggak? Enggak, Bang. Dicandain mulu kan? Diketawain mulu malahan. Ada orang tukang bergurau terus-menerus. Dia akan dihormati sebagai kepala pasukan enggak? Enggak. Akan rendah. Makanya tidak boleh. Yang harus kita ketahui, ketenangan batin, kebahagiaan kita tidak diukur dengan, tanda kutip, dengan hanya bercanda yang terus-menerus, dengan hanya tertawa yang sangat banyak, tapi ketenangan batin kita diturunkan oleh Allah dengan keimanan kita. Dikatakan di dalam surat Al-Fat ayat 4, "Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minina liyajdadu imanan ma imanihim." Dialah yang telah menurunkan ketenangan, kebahagiaan dalam batin seorang manusia untuk menambah keimanan atas iman yang sudah ada. Artinya kebahagiaan batin kata Allah dalam ayat ini, kita sudah punya iman karena kita bahagia dekat dengan Allah, ditambah lagi keimanan dalam dada kita. Jadi sekali lagi, untuk hidup bahagia bukan karena banyak tertawa. Untuk hidup bahagia bukan karena banyak bercanda, tapi iman yang ada dalam dada. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir kepada Allah, ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah dimanapun dia, dalam kondisi bagaimanapun, mau senang, mau susah dia terima. Ini kehendak Allah. Dia hadapi dengan iman. Makanya sekali lagi, bercanda boleh, tertawa silakan. Yang tidak boleh terus-menerus bercanda. Kita wajib menyadari bagaimana kalau lagi ngakak-ngakak sampai mati. Itu salah. Kapan ingat kepada Allah?
Kapan kita akan tenang batin kita? Kalau bercanda terus. Orang yang banyak bercanda jauh daripada keimanan. Orang yang banyak bercanda akan putus kebaikan dan kebenaran. Dia udah tidak tahu yang benar, mana yang baik. Yang penting gua ketawa aja ngakak-ngakak gitu. Makanya, maaf dalam tanda kutip jangan marah ya. Iya, Pak. Jangan marah nih ya beneran. Banyak yang namanya pelawak selalu dalam hidupnya nyari konsep-konsep biar orang pada ngakak. Biar orang pada ketawa. Bahkan kalau audien nggak ketawa dia mikir, kurang apa ya? Harus bagaimana ya? Bahkan temennya dihinalah fisiknya. Dihinalah gaya ngomongnya. Itu yang diharamkan dalam Islam. Maka hatinya akan keras. Lama-lama hatinya mati. Tidak punya hati, tidak punya perasaan. Orang yang banyak tertawa, orang yang banyak bercanda. Akhirnya udah tidak ingat lagi sama Allah. Yang penting saya ngakak, yang penting saya ketawa, yang penting saya bercanda. Soal mati urusan nanti. Bagaimana, mau kemana kita? Dari mana kita berasal? Itu yang salah. Nah, makanya semua yang berlebihan salah dalam Islam. Tapi apakah betul mah? Apakah Allah itu pernah tersenyum atau tertawa kepada hambanya mah? Tersenyum. Kalau melihat seorang hamba menjalani hidup dan kehidupan dengan tenang dan tentram. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Otak di atas, nafsu di bawah. Makanya manusia itu adalah makhluk yang lebih dimuliakan, yang lebih disempurnakan daripada makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Bani Israil 70. Telah aku muliakan anak turunan Adam. Nah, laki-laki perempuan sama. Aku angkut mereka di daratan. Aku angkut mereka di lautan. Aku berikan rezeki yang baik-baik tuh. Kalau orang yang tidak banyak bertawa mikir halal apa haram. Baik apa tidak buat saya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Dan aku sempurnakan bentuk kejadian mereka dibanding dengan bentuk makhluk yang lain. Kalau kita benar-benar semua hidup dan kehidupan yang dipakai akal sehat, yang di atas bukan nafsu yang di bawah, Allah tersenyum. Artinya orang tadi benar-benar mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, dan itu perintah Allah. Nek, gimana sama orang yang kalau kan katanya gini, ketawa tuh bisa menghilangkan stres, ada yang bilang seperti itu. Terus gimana kalau misalnya ada orang yang dia selalu mencari acara-acara komedi atau acara-acara yang bisa membuat dia ketawa untuk menghilangkan kayak segala kegelisahan dalam dirinya dia? Itu salah. Itulah orang yang hatinya jadi keras. Udah tidak tahu tentang yang baik, yang benar, mana yang buruk. Lama-lama hati yang selalu ikut bercanda dan tertawa banyak tadi jadi mati. Tidak memikirkan tentang kebenaran. Karena orang yang resah dan gelisah itu harusnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu menenangkan hati kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Makanya zikir kepada Allah menenangkan hati kita. Itulah kenapa Allah perintahkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya coba lihat dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Toha 14. Aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Ibadahlah kepadaku, dirikan sholat untuk mengingat. Jadi kata Allah, kalau kita banyak mengingat Allah, justru hati kita jadi tenang dan tentram. Berbeda. Lagi stres, lagi gelisah, nyari lawakan. Lihat. Hanya tertawa sesaat. Habis itu ingat lagi, stres lagi. Makanya berbeda kalau kita banyak mengingat Allah dengan berzikir, dengan sholat. Masya Allah, ingat kepada Allah dengan bertasbih, dengan bertakbir, dengan bertahlil, bertahmid. Insya Allah dimanapun kita berada, hati kita tenang dan tentram. Berarti kalau ada teman lagi sedih, hatinya lagi gulana, terus kita berusaha menghibur agar dia tertawa dan bahagia, itu nggak diperbolehkan? Boleh Bedu, tapi jangan berlebihan. Ajak dia bercanda, ajak dia tertawa. Yang salah berlebihan. Nah, setelah dia agak buyar daripada stresnya, daripada gelisahnya, nah setel tuh murotal. Ajaklah lebih. Setel salawat Nabi, ajak sembahyang sunat, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang apa aja. Mungkin sembahyang mutlak. Bisa kita lakukan untuk mengingat Allah. Lama-lama hatinya akan tenang dan tentram. Jadi boleh
diajak tertawa, boleh dibercandain. Yang tidak boleh terus-menerus berlebihan. Itu yang dilarang dalam Islam. Apa aja itu sebagai pertolongan pertama lah pada orang yang kesedihan gitu. Boleh, silahkan. Oke. Bercanda sedikit boleh. Makanya tadi Mamah bilang, ibaratnya garam. Kalau hidup, manyun aja. Nggak pernah tertawa. Nggak pernah tersenyum. Nggak pernah bercanda, bete. Kita aja kan bergaul begini, tertawa, ngocol. Tapi yang salah terlalu banyak. Persentasenya itu. Iya, betul. Kita bisa ngukur kan. Baik, Mas.